Assalamualaikum, selamat malam Sobat Kahor dimanapun kalian berada. Bersama Bang Fawa di sini. Sobat, bayangkan bagaimana jika kalian mendapatkan tugas mulia di tempat terpencil. Namun, rumah dinas yang kalian tempati ternyata berdiri tepat di atas jalan lintas makhluk yang tak kasat mata. Inilah kisah nyata yang dialami pasangan suami istri, Rudi dan Ratna. Sebuah teror keranda melayang di pelosok desa Cililin yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Siapkan nyali kalian dan mari kita masuk ke ceritanya. Kabar horor. Rudi mematikan mesin mobil tuanya yang terbatuk sebelum akhirnya bungkam. Ia menghela napas panjang, menatap bangunan rumah dinas di hadapannya. Dindingnya yang putih kusam dikelupas oleh lumut, dan atapnya merunduk lesu seolah terbebani oleh rahasia bertahun-tahun. Sebagai guru yang baru saja dipindah tugaskan ke daerah terpencil di desa Cililin ini, Rudi mencoba menanamkan optimisme di kepalanya, meski tengkuknya meremang tanpa alasan. "Ratna, kita sudah sampai," ucap Rudi pelan, mencoba mengulas senyum pada istrinya yang sejak tadi hanya meremas tali tas di tangannya. Ratna turun dari mobil. Langkahnya ragu menyentuh rumput liar yang tinggi. Matanya menyapu sekeliling, dan seketika wajahnya pucat pasi. Hanya berjarak 10 meter dari teras samping rumah, deretan nisan batu yang menghitam berjajar rapi di bawah bayangan pohon kamboja yang meranggas. "Pak, rumahnya dekat pemakaman gini ya? Ibu jadi takut," kata Ratna dengan suara bergetar. Ia merapat ke lengan Rudi. Matanya tak lepas dari sebuah nisan yang tampak miring, seolah sedang mengintip ke arah mereka. "Hanya perasaanmu saja, Nah. Ini kan daerah pegunungan. Tanah luas memang biasanya jadi pemakaman umum. Lagi pula, orang mati tidak akan mengganggu yang hidup. Kita di sini untuk tugas mulia, mengajar anak-anak bangsa. Anggap saja mereka tetangga yang paling tenang." Hehehe, jawab Rudi berusaha melucu, meski hatinya mencelos melihat betapa luasnya hamparan makam itu. Sekitar 50 meter dari rumah dinas, terdapat satu-satunya rumah penduduk yang paling dekat. Sebuah gubuk kayu dengan lampu bohlam kuning yang berkedip-kedip. Saat mereka sedang menurunkan kardus, seorang pria tua dengan sarung yang disampirkan di bahu mendekat. Namanya Pak Karsa. "Wilujeng Sumping, Pak Guru," sapa Pak Karsa. Suaranya berat seperti suara gesekan batu. Iya Pak, saya Rudi. Ini istri saya, Ratna." Rudi menyalami tangan Pak Karsa yang terasa sedingin es. Pak Karsa menatap rumah dinas itu, lalu beralih menatap hamparan makam di sampingnya. Ia mengunyah sirih dengan pelan sebelum berkata, "Rumah ini sudah kosong 5 tahun, Pak Guru. Terakhir ada guru dari kota juga, tapi hanya bertahan seminggu. Pesan saya cuma satu. Kalau malam-malam dengar ada yang mengetuk pintu, tapi tidak ada suara salam, jangan sesekali dibuka. Dan kalau mencium bau bunga melati di dapur, abaikan saja.
kata Pak Karsa. Ratna menelan ludah. Memangnya kenapa, Pak? Ada apa? Gangguan? Pak Karsa terkekeh. Suara tawanya terdengar seperti tersedak. Ada, bukan gangguan, Bu. Mereka hanya ingin berkenalan. Di sini batas antara yang bernapas dan yang sudah tertimbun tanah itu sangat tipis. Permisi, saya duluan, kata Pak Karsa. Malam di Cililin selalu punya cara sendiri untuk menciutkan nyali. Udara dingin pegunungan merayap masuk melalui pori-pori dinding kayu rumah dinas, membawa serta bau pinus dan tanah yang pekat. Di luar, kegelapan seolah memiliki massa, begitu tebal hingga lampu teras yang temaram pun tak sanggup menembusnya lebih dari 2 meter. Saat malam tiba, desa tersebut sunyi sepi. Maklum, jauh dari kota. Jam 9 malam pun serasa jam 12. Tidak ada suara knalpot motor. Tidak ada gelak tawa pemuda di pos. Yang ada hanyalah simfoni jangkrik yang sesekali terhenti secara serentak. Seolah-olah mereka pun sedang menahan napas karena takut pada sesuatu yang lewat di kegelapan. Rudi dan Ratna sedang duduk santai di ruang tengah yang hanya beralaskan karpet tipis. Sebuah radio tua menyala pelan, memutar lagu keroncong yang justru menambah kesan melankolis sekaligus mencekam. Rudif mencoba fokus pada tumpukan buku tugas siswa, sementara Ratna sibuk menyulam, meski matanya berkali-kali melirik ke arah jendela samping yang menghadap langsung ke arah pemakaman. Mas, apa tidak sebaiknya kita pasang gorden yang lebih tebal? Bisik Ratna memecah kesunyian. Gorden ini terlalu tipis. Aku merasa seperti ada mata yang mengintip dari celah kainnya setiap kali angin bertiup, katanya lagi. Rudi mendongak, mencoba tersenyum menenangkan. Sabar ya nak, gaji bulan depan kita beli kain yang bagus di pasar. Untuk sekarang, yang penting kita... Ucapan Rudi terputus. Tiba-tiba, dari kejauhan, namun terdengar semakin mendekat, sebuah suara rendah bin parau membelah keheningan malam. Suara itu berirama, berat, dan mengandung getaran yang membuat dada terasa sesak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara zikir itu bersahut-sahutan, seperti berasal dari puluhan mulut pria dewasa. Suaranya datar, tanpa emosi, dan terdengar sangat seragam. Ratna seketika menghentikan sulamannya. Tangannya gemetar. Apaan itu, Pak? Kayak banyak orang berzikir? Tanyanya dengan suara nyaris hilang. Rudi mengerutkan kening. Ia melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 9:30 malam. Jam segini? Siapa yang mengantar jenazah malam-malam buta begini? Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Rudi bangkit dan membuka gorden kaca sedikit saja, menyisakan celah untuk matanya mengintip keluar. Di bawah cahaya bulan yang redup, ia melihat pemandangan yang tak masuk akal. Sepertinya ada yang meninggal, Bu. Tuh banyak orang mengantar keranda hijau menuju makam, gumam Rudi. Karena heran, Ratna berdiri dan ikut melihat. Ia memberanikan diri melongok dari balik bahu suaminya. Ternyata benar. Puluhan orang beriringan mengusung keranda mayat paling depan. Orang-orang itu mengenakan pakaian gelap. Wajah mereka tertutup bayangan caping atau penutup kepala.
berjalan dengan langkah kaki yang tidak terdengar sama sekali di atas tanah berkerikil. Keranda hijau itu tampak kontras di tengah kegelapan. Diusung oleh 4 orang bertubuh tegap di barisan depan. Iring-iringan itu bergerak perlahan menyusuri jalan setapak, tepat di samping pagar rumah mereka. Masuk jauh ke tengah-tengah area pemakaman yang paling rimbun. "Aneh sekali," bisik Ratna. "Kenapa mereka tidak pakai lampu senter atau obor? Bagaimana mereka bisa melihat jalan di kegelapan seperti itu?" kata Ratna. "Oh, mungkin sudah kebiasaan orang sini, nah. Mungkin mereka ingin cepat-cepat memakamkannya," jawab Rudi. Meski hatinya mencatat betapa janggalnya gerakan orang-orang itu, kaku dan sinkron, seperti boneka yang digerakkan benang. Setelah yakin ada yang meninggal, Rudi dan Ratna menutup kembali gordennya. Mereka tidak berani melihat hingga prosesi itu selesai. Suara zikir itu perlahan menjauh, mengecil, hingga akhirnya lenyap di telan bumi, meninggalkan kesunyian yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Malam itu, mereka tidur dengan lampu ruang tengah yang tetap menyala. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah, seolah-olah kejadian semalam hanyalah mimpi buruk. Namun, rasa penasaran masih mengganjal di hati Rudi. Setelah pulang dari sekolah sore harinya, Rudi menemui Pak RT yang rumahnya berada sedikit lebih dekat ke arah jalan desa, untuk sekalian bersilaturahmi dan menginformasikan keberadaan mereka. Setelah berbincang basa-basi tentang adaptasi mereka di desa, Rudi memberanikan diri untuk bertanya. "Oh iya Pak, semalam ada yang meninggal ya Pak?" tanya Rudi sambil menerima segelas teh hangat dari istri Pak RT. Pak RT mengerutkan kening. Wajahnya tampak bingung. Ia meletakkan cangkirnya perlahan. "Oh, tidak ada. Memangnya kenapa Pak Rudi?" Rudi dan istrinya Ratna yang ikut menemani saling bertatapan. Ada kilat kecemasan di mata Ratna yang mulai kembali pucat. "Semalam kami lihat ada yang menguburkan mayat Pak di pemakaman itu. Saya kira warga di sini. Rombongannya lumayan banyak Pak. Ada puluhan orang, pakai keranda hijau, lewat persis di samping rumah dinas sekitar jam 9:30 malam," jelas Rudi panjang lebar. Pak RT diam sejenak. Lalu ia tertawa kecil yang terdengar dipaksakan. Ia menggeleng lepas. "Tidak ada Pak Rudi. Lagi pula data pemakamannya ada di saya. Dan kalaupun ada yang meninggal, pasti menemui saya dulu untuk urusan administrasi dan penggalian lubang. Dan satu hal lagi yang Pak Guru harus tahu. Tanah wakaf di pemakaman itu sudah penuh sejak 2 tahun lalu. Kalaupun ada warga yang meninggal sekarang, pasti dimakamkan di TPU seberang desa, bukan di samping rumah dinas itu," kata Pak RT. Darah Rudi seolah berhenti mengalir. Ia teringat jelas keranda hijau yang melintas semalam, suara zikir yang begitu nyata, dan langkah-langkah kaki tanpa suara. "Penuh. Tapi semalam saya lihat mereka menuju bagian tengah makam yang ada pohon beringin besarnya Pak," sela Ratna dengan suara gemetar. Pak RT menatap Ratna dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan peringatan. "Oh, di bawah beringin itu adalah makam-makam tua dari zaman Belanda, Bu. Tidak ada ruang lagi di sana. Bahkan untuk satu nisan kecil pun tidak ada, sudah rapat penuh." Rudi dan istrinya saling bertatapan kaget. Bulu kuduk mereka berdiri serempak di bawah sinar matahari sore yang seharusnya hangat, jika tidak ada warga yang meninggal, dan jika makam itu sudah penuh. Lalu siapa yang mereka lihat semalam?
Dan mayat siapa yang berada di dalam keranda hijau itu? Keheningan menyelimuti perjalanan pulang dari rumah Pak RT. Langkah Rudi terasa berat, sementara Ratna hanya menunduk, merapatkan jaket rajutnya seolah angin sore itu mengandung duri yang menusuk kulit. Penjelasan Pak RT bahwa makam itu sudah penuh dan tidak ada kematian semalam terasa seperti lonceng kematian bagi logika mereka. Sesampainya di rumah, Rudi bilang pada istrinya mau langsung pergi ke rumah Bapak Kepsek. Ia merasa perlu menanyakan sejarah rumah dinas ini lebih dalam kepada atasannya. "Nah, aku ke rumah Pak Kepala Sekolah sebentar ya. Aku ingin memastikan sesuatu. Mungkin beliau tahu lebih banyak soal lingkungan ini daripada Pak RT," ujar Rudi sambil memegang pundak istrinya yang masih gemetar. Ratna mengangguk lemah. Namun ia enggan masuk ke dalam rumah yang terasa semakin dingin dan asing. Ratna tidak masuk rumah. Dia duduk di kursi teras rumah, memeluk lututnya di atas kursi kayu yang sudah mulai lapuk. "Jangan lama-lama ya mas, perasaanku tidak enak," bisik Ratna. Sesekali matanya melihat ke arah pemakaman itu. Hatinya masih tak percaya dengan ucapan Pak RT. Matanya menyapu deretan nisan yang mulai tertutup kabut tipis. Ia teringat jelas kerumunan orang semalam. Ia melihat kain keranda itu berkibar ditiup angin. Ia mendengar napas berat para pengusung jenazah. Bagaimana mungkin puluhan orang dengan beban seberat itu bisa menjadi sekedar halusinasi? Selagi dia melamun sendiri, tiba-tiba ada yang menyapa. "Neng, baru pindah ya?" Ratna telonjak, hampir terjatuh dari kursinya. Rupanya itu Bu Salamah, tetangga sekitar yang merupakan penduduk asli setempat. Wanita tua itu membawa sebakul kecil sayuran. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya memancarkan sorot yang teduh, sekaligus menyimpan rahasia. Iya bu, saya Ratna, istrinya Pak Rudi," jawab Ratna sambil mencoba menenangkan detak jantungnya. "Mari bu, mampir dulu ke teras," kata Ratna. Bu Salamah mendekat, namun matanya tidak menatap Ratna. Pandangannya justru tertuju pada jalan setapak kecil yang membelah halaman rumah dinas itu menuju gerbang lewat pemakaman. Ia memberitahukan kepada Bu Ratna, sebenarnya jalan di depan rumah Bu Ratna adalah jalan keranda mayat. "Neng, kalau boleh saya kasih saran, kalau sudah lewat maghrib, jangan duduk di sini. Apalagi kalau malam ini adalah malam tertentu," ucap Bu Salamah dengan suara rendah, nyaris berbisik. Ratna mengerutkan kening. "Oh, maksud ibu, jalan ini kan memang jalan umum menuju makam kan?" katanya. Bu Salamah menggeleng pelan. "Bukan sekedar jalan umum, Neng. Ini jalan pintas bagi mereka yang jiwanya belum tenang. Setiap malam Jumat Kliwon, keranda mayat itu pasti lewat. Mereka mengulang perjalanan yang seharusnya selesai bertahun-tahun lalu," kata Bu Salamah. Ratna tercengang mendengarnya. Yang benar Bu Salamah," suaranya tercekat di tenggorokan. Semalam kami melihatnya Bu. Rombongan orang zikir membawa keranda hijau. Tapi Pak RT bilang tidak ada yang meninggal." Bu Salamah menghela napas panjang. Sebuah desahan yang terdengar sangat letih. Ia meletakkan bakulnya di lantai teras dan duduk di undakan semen. "Dulu ada warga miskin yang meninggal dan masih kerabat saya. Mayatnya sudah dibawa ke sini. Namun Pak RT melarangnya. Alasannya pemakaman sudah penuh," cerita Bu Salamah dengan nada getir. "Padahal banyak warga yang tahu
Pak RT minta bayaran tinggi setiap penguburan. Akhirnya kerandanya dibawa lagi ke rumah karena keluarga tak sanggup membayar pungutan liar itu, kata Bu Salamah. Ratna mendengarkan dengan seksama. Rasa ngerinya kini bercampur dengan rasa iba yang mendalam. Lalu besoknya baru dikuburkan setelah mendapatkan tempat lain di desa sebelah yang sangat jauh. Sejak itu kejadian aneh terjadi. Keranda mayat selalu melewati jalan sini setiap malam Jumat Kliwon. Mereka seperti menagih hak mereka untuk dimakamkan di sini, di tanah kelahiran mereka sendiri. Mereka tidak lewat di jalan besar, tapi lewat tepat di halaman rumah ini, kata Bu Salamah. Bu Salamah menatap Ratna dengan tajam. Semalam itu malam Jumat Kliwon, Neng. Yang Neng lihat bukan orang hidup. Itu adalah ingatan dari tanah ini. Dan biasanya jika mereka menampakkan diri sejelas itu pada penghuni baru, itu artinya mereka ingin meminta sesuatu, kata Bu Salamah. Ratna merasakan hawa dingin merayap dari telapak kakinya hingga ke ubun-ubun. Di kejauhan, ia melihat bayangan pohon beringin di tengah makam melambai-lambai, seolah-olah mengiyakan setiap kata yang keluar dari mulut Bu Salamah. Apa ya yang mereka minta, Bu? Tanya Ratna terbata-bata. Bu Salamah berdiri, mengambil kembali bakulnya, dan menatap pintu rumah dinas yang terbuka lebar. Mereka minta diakui, Neng. Atau mungkin mereka mencari teman untuk tinggal di dalam sana agar tidak merasa sendirian, kata Bu Salamah. Beliau pergi tanpa pamit, meninggalkan Ratna yang terpaku dalam ketakutan yang luar biasa. Sementara langit Cililin mulai berubah menjadi merah darah. Ketegangan di rumah dinas itu memuncak saat kalender menunjukkan hari Kamis. Langit Cililin sore itu tertutup awan mendung yang menggantung rendah. Seolah-olah alam pun sedang menahan napas menyambut kedatangan malam yang keramat. Seminggu berlalu, tibalah malam Jumat Kliwon. Suasana di dalam rumah terasa jauh lebih berat dari biasanya. Udara terasa dingin, meski semua jendela telah dikunci rapat. Ruang tamu, lampu neon di langit-langit berkedip sesekali, menciptakan bayangan yang tampak seperti jemari hitam di dinding. Mereka berdua membicarakan apa yang diucapkan Bu Salamah. Mas, apa kita harus tetap di sini malam ini? Tanya Ratna, suaranya nyaris berbisik. Ia memeluk bantal sofa dengan erat. Penjelasan Bu Salamah soal pungli Pak RT dan keranda yang ditolak itu masuk akal dengan apa yang kita lihat minggu lalu, katanya lagi. Rudi menghela napas. Ia menggenggam tangan istrinya yang dingin. Aku sudah bicara dengan Pak Kepala Sekolah, nah. Beliau hanya diam dan menyuruh kita banyak berdoa. Tapi jujur, logika guruku mulai luntur. Kalau memang benar itu adalah energi dari mereka yang tertolak, maka rumah ini adalah pintunya. Aku takut, Mas. Bagaimana kalau mereka tidak cuma lewat? Bagaimana kalau mereka mampir? Ratna menatap pintu depan dengan tatapan ngeri. Kita tidak akan membuka pintu. Apapun yang terdengar, jangan sekali-kali menyahut, tegas Rudi. Waktu seolah merangkak.
Detik jam dinding terdengar seperti hantaman palu di tengah kesunyian desa yang mati. Setelah jam 11 malam, saat angin luar mulai menderu kasar menabrak atap seng, terdengar suara zikir itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suaranya tidak datang dari kejauhan seperti minggu lalu. Kali ini, suara itu seolah-olah bergema langsung di dalam kepala mereka. Berat, parau, dan penuh dengan kepedihan yang mendalam. Rudi terkejut. Ia berdiri dengan lutut yang lemas. Itu mereka, Mas. Mereka datang lagi. Isak Ratna. Kali ini rasa penasaran yang dipicu oleh ketakutan luar biasa mendorong mereka untuk membuktikan ucapan Bu Salamah. Perlahan, Rudi dan Ratna membuka gorden sedikit saja. Hanya selebar telapak tangan. Jantung mereka berdegup kencang hingga terasa sakit di dada. Mata mereka membelala. Di luar sana, di bawah sorot lampu jalan yang remang, mereka hanya melihat keranda yang melayang tanpa ada yang mengusung. Kain hijau penutup keranda itu berkibar-kibar dengan cara yang aneh, seolah ada angin yang meniupnya dari bawah. Keranda itu bergerak stabil, melayang setinggi bahu manusia, melintasi halaman rumah mereka menuju gerbang makam yang terkunci. Tak terlihat satupun yang mengiringi. Tidak ada bayangan manusia. Tidak ada langkah kaki yang memijak tanah. Namun, suara itu terdengar sangat berisik bagaikan suara puluhan orang. Suara zikir itu tumpang tindih, bergemuruh di udara, memenuhi halaman rumah dinas yang sempit itu dengan getaran mistis yang membuat kaca jendela ikut bergetar. Mas, tidak ada orangnya. Kerandanya jalan sendiri. Ratna menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tiba-tiba, keranda yang melayang itu berhenti tepat di depan jendela mereka. Kain hijaunya tersingkap sedikit, memperlihatkan kayu tua yang menghitam di dalamnya. Suara zikir itu mendadak berhenti, menyisakan kesunyian yang jauh lebih menakutkan. Dari dalam keranda yang melayang itu, terdengar suara ketukan pelan dari arah dalam kayu. Detik itu juga, Rudi langsung menutup gorden dan menarik Ratna menjauh ke arah kamar. Mereka mengunci pintu kamar, meringkuk di bawah selimut sambil merapal doa hingga fajar menyingsing. Beberapa hari kemudian, Rudi dan istrinya memutuskan untuk pindah rumah. Rudi mengajukan permohonan pengunduran diri dari rumah dinas tersebut dengan alasan kesehatan istrinya yang memburuk. Ia lebih memilih menyewa sebuah paviliun kecil di tengah desa, meski jaraknya jauh dari sekolah dan harus membayar mahal, daripada harus bertaruh nyawa dan kewarasan di rumah yang berdiri di atas jalan bagi mereka yang tak diterima tanah. Saat truk pengangkut barang mereka bergerak meninggalkan halaman rumah dinas, Rudi sempat melihat ke arah pemakaman. Di sana, di balik pagar kawat, ia melihat Pak Karsa dan Bu Salamah berdiri berdampingan, menatap rumah kosong itu dengan tatapan hampa. Rudi tahu, rumah itu tidak akan pernah benar-benar kosong. Setiap malam Jumat Kliwon, tamu-tamu itu akan terus lewat, membawa keranda hijau mereka, mencari jalan pulang yang selamanya tertutup oleh ketamakan manusia yang masih hidup. Selesai. Demikian cerita kali ini Sobat Kahor. Apabila Sobat punya cerita yang akan dikisahkan oleh Bang Fawa, silakan tulis di komentar atau mengirimkan ceritanya melalui email yang Bawa sematkan.
Salam dari Bang Fawa. Wassalam.